Hai semuanya, selamat datang di MRD Trick Tutorial Inovasi Masa Kini. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan driver motor L293D modul Shield ini. Shield Arduino ini nantinya akan kita terapkan menjadi beberapa inovasi, baik itu robot line follower, robot avoider, dan berbagai macam robot lainnya. Untuk itu kalian harus tahu dulu cara menggunakan driver ini. Untuk itu tonton terus sampai habis. Sebelum mulai, buat teman-teman yang baru banget mampir ke channel ini berisi tutorial robotik, tutorial inovasi, dan informasi teknologi. Untuk itu, dukung channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapat informasi terbaru mengenai channel ini. Tenang aja boy, subscribe itu gratis kok. Oke, yang pertama-tama kita butuhkan adalah di sini Arduino Shield L293D motor driver. Dengan Shield ini kita dapat mengendalikan 4 buah motor secara terpisah. Di sini ada motor 1, motor 2, motor 3, dan motor 4. Lalu 2 buah servo 1, servo 2, dan 2 buah motor stepper. Nah, untuk motor stepper pertama bisa kita hubungkan ke 5 kaki ini. Di tengah sini ada groundnya juga. Lalu yang kedua motor steppernya kita bisa hubungkan di sini, ada 5 terminal ini dan ground juga di tengahnya. Nah, ketika kalian menggunakan motor DC 4 buah, kalian tidak bisa menggunakan motor stepper. Jadi pilihannya antara kalian bisa memakai motor DC 2 buah di sini dan motor stepper di sini. Kalau mau pakai 2 motor stepper, kalian memakai semuanya, jadi nggak bisa untuk motor DC lagi. Jadi begitu. Kalau motor servo terpisah di sini, bisa menggunakan 2 buah motor servo dengan Shield ini. Lalu di sini ada jumper ya, power jumper 5 volt. Nah, jika kalian ingin power yang digunakan di sini adalah terminal power 12 volt ya. Kalian bisa input 12 atau 9 volt di sini. Di sini juga sebagai input tegangan 5 volt pada modul ini. Ketika kalian ingin menghubungkan tegangan 5 volt yang ada pada modul ini setelah mendapatkan supply seperti baterai ini, kita hubungkan di sini, nanti dia sudah ada powernya. Ketika kalian butuh Arduino-nya disuplai oleh driver ini, kalian tinggal hubungkan saja header ini begini. Nah, kalau misalnya kalian ingin power antara Arduino dan motor itu terpisah, kalian tinggal lepas saja, atau kalian bisa hubungkan setengah seperti ini. Nah, jadi yang satunya nggak terhubung ya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, di sini gue pengen power Arduino terpisah dengan power yang ada pada modul Shield ini. Nah, jadinya untuk headernya gue kesampingin kayak gini aja, nggak gue gabungin ya. Nah, langsung kita hubungkan aja. Nah, di sini sudah ada pin-pin yang bisa kita langsung hubungkan dengan Arduino Uno atau Arduino Mega bisa juga. Nah, di sini kita langsung hubungkan aja. Kaki yang paling bawah di sini langsung ke yang paling bawah pada Arduino, dipasin aja. Nah, kayak gini, lepas. Yang bawah sama yang sana juga dipasin kayak gini. Oke, kayak gini ya. Lalu kita hubungkan 2 buah motor DC. Nah, gue pakai motor DC yang gearbox seperti ini. Kalian bisa beli di toko online juga. Kalian solder dulu dengan kabel kedua kakinya di sini. Nah, lalu kita hubungkan. Di sini gue bakalan pakai motor 1 dan motor 2 nih. Oke, nah di sini untuk masukin kakinya kalian bebas aja untuk di sini, terserah mau kebalik atau gimana. Kita program dulu nanti supaya tahu nih pergerakannya kebalik atau enggak. Kita bisa setting di program, gampang aja itu. Misalnya kebalik ya tinggal diputar aja ini. Tinggal kita ganti aja yang ini jadi ke sini, yang orange ini jadi yang ke merah di sini. Ini ya. Yang M1, motor 1, kita pakai 2 terminal ini. Di tengah-tengah sini adalah ground, jadi nggak dipakai kalau pakai motor DC. Selanjutnya kita hubungkan dengan yang motor 2 yang ini. Oke, seperti ini ya.
Nah, lalu kita pakai juga sebuah motor servo. Kalian bisa pakai 2 motor servo bebas. Di sini gue pakai 1 aja. Nah, kalian bisa lihat di ujung sini itu ada positif di tengah, negatif paling kiri, S itu sinyal paling kanan. Berarti kalian hubungkan. Nah, kabel yang warna coklat ini adalah negatifnya, merah itu positif ya, yang oranye adalah data atau sinyal. Jadi kalian hubungkan seperti ini, berurutan, negatif, positif, data, kayak gini. Kalian bisa pilih di servo 1 atau di servo 2 sesuai dengan program kalian. Rangkaian ini gini aja. Nah, ini sebenarnya udah bisa kita bikin robot avoider nih. Tinggal tambah sensor ultrasoniknya aja. Tapi ntar gue bakalan rakit di video yang lain, lengkap pokoknya dari dasar dan pemrogramannya. Di sini kita langsung aja hubungkan dengan kabel USB kita. Ke komputer, laptop, atau PC kalian. Setelah Arduino kita terhubung dengan PC, laptop, atau HP Android kalian, kalian bisa download dulu programnya, ada di link di deskripsi di bawah, tinggal download aja pakai Google Chrome supaya tidak terjadi error. Nah, teman-teman yang mungkin baru belajar Arduino bisa klik link di kanan atas ini, di situ dibahas tentang dasar Arduino dan cara menggunakan aplikasinya. Please jangan males lihat tutorial dasarnya dulu biar nggak bingung gitu. Nanti belum lihat tutorial dasarnya malah udah nyoba yang aneh-aneh, terus komplain, bang ini kok nggak bisa, ini nggak bisa, padahal udah di sana udah dijelasin di sana. Nah, lanjut lagi nih, malah curhat gue. Kita buka folder yang kalian download tadi. Di situ ada 2 buah folder. Yang pertama itu adalah programnya yang nanti ya. Nah, yang kedua adalah library-nya. Kita buka dulu yang library. Nah, di sini ada yang bentuknya folder, ada bentuknya WinRAR. Kalau kalian mau bentuknya folder, kalian tinggal copy nih. Filenya itu klik kanan lalu copy ya, lalu kita ke C seperti biasa, program file, lalu Arduino, lalu kita paste di sini dengan klik kanan lalu paste. Nah, setelah itu library sudah terpasang. Nah, kalau misalnya yang WinRAR gimana bang? Kalau kalian mau pakai yang WinRAR ini, kalian bisa buka dulu software Arduino-nya. Kalian ke Sketch, lalu include library, lalu add zip library yang ini. Lalu kalian tinggal pilih aja di mana kalian simpan filenya tadi, lalu open. Nah, di situ itu adalah 2 cara untuk memasang library kita. Setelah library-nya terpasang, kita buka folder yang pertama, kontrol motor 1. Nah, kita buka dulu. Nah, di sini kita memakai library afmotor.h. Ini adalah library yang kita pakai tadi. Untuk memastikan library yang sudah terpasang, kalian tinggal pilih aja file lalu example. Nah, di example seharusnya sudah ada ini dia. Ada Fruit Motor Shield. Nah, di sini AF motor tadi. Berarti sudah terpasang library kalian. Kalau sudah, nah di sini juga kita pakai library servo. Nah, untuk library servo sudah ada di Arduino itu sendiri. Jadi kita nggak perlu install lagi. Nah, ini adalah untuk mengkonfigurasi motor 1 dan motor 2. Nah, kalian tinggal bikin aja namanya motor 1, lalu ini adalah kode ke bawah, ini adalah kita menggunakan terminal yang motor 1. Lalu motor 2, kita kasih juga yang ini dalam kurungnya 2, berarti kita terminal 2. Kalau misalnya, bang, pengen yang motor ketiga, tinggal copy aja teman-teman. Kalian copy lalu enter di bawahnya, lalu kalian paste di situ, tinggal ganti aja namanya motor 3. Nah, ini di dalamnya kita kasih terminal 3-nya. Seperti itu. Motor 4 selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk servonya. Di sini adalah servo. Kita bikin adalah servo 1. Kita konfigurasikan sebagai namanya servo 1. Kalian bisa bikin servo biru, servo ganteng, bebas. Kalau untuk yang ini hanya nama. Lalu kalau misalnya untuk servo 2 seperti tadi kita copy, lalu kita enter di bawah, kita ganti namanya servo 2. Seperti itu aja. Karena kita cuma 1 servonya, ya sudah, kita pakai 1 aja. Oke, lalu kita konfigurasi lagi. Untuk servo, nah kita akan attach dia di pin nomor 10. Untuk servo 1 ya. Ketika kalian colokin pin servonya ke yang atas, bagian atas tadi, itu attach-nya ke pin 10.
Kalau misalnya kalian pakai ini servo 2 ya, yang di modul tadi, itu kalian attach ke pin nomor 9. Di sini kalian ganti 9. Karena gua pakai yang atas, jadinya gua pakai yang 10. Kayak gitu. Nah, lalu di sini motor 1 speednya kita atur 200. Ini beda motor bisa beda kecepatan walau pabrikan sama. Gua kasih tanda seperti ini karena walaupun dia sama-sama 200 kecepatannya untuk PWM-nya, bisa jadi kecepatannya beda karena pabrikan itu biasanya. Nah, itu biasanya motor-motor murah yang plastik-plastik kayak yang gue pakai ini kayak gitu tuh kendalanya. Nanti kalian tinggal atur aja. Misalnya yang ini kecepatan nih. Yang ini kok 200 lambat ya. Ya udah, yang cepet nih nyesuaikan ke yang lambat. Ini tetap 200, yang lambat tetap 200. Yang cepet tadi kalian turunin jadi 150 atau berapa gitu. Yang cepet tadi kalian jadiin 150 atau lebih kurang lah dari 200 pokoknya. Kecil dari 200 pokoknya nilainya. Itu bebas aja, nanti disesuaikan. Kalian program, kalian lihat, kalian turunin lagi, kalian program lagi, kalian lihat apa udah sama kayak gitu. Ya, itu dilema kalau pakai motor yang murah. Lalu di sini motor 1 rilis, motor 2 rilis. Artinya untuk rilis ini dia nggak bergerak ya. Pada saat kondisi awal dia dalam kondisi stop. Lalu kita masuk ke void loop. Apa void loop, Bang? Void loop adalah program yang akan diulang-ulang terus-menerus selama si Arduino itu menyala. Jadi untuk void setup dan ini hanya dilakukan di awal saja sebagai konfigurasi atau pengaturan. Nah, void setup ini juga dia pada saat awal aja nih di setting seperti ini. Lalu kita akan memasuki void loop, adalah program yang diputar terus. Maksudnya diputar itu adalah dia akan melakukan eksekusi program baris per baris. Jadi ini akan dieksekusi, lalu turun ke bawah, lalu turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Setelah mentok ke bawah, dia akan mengulangi programnya lagi. Ini, ting, ulang lagi. Ini, ting, gitu terus. Itu artinya void loop, sederhana ya lah. Bahasa gue kayak bahasa bukan anak teknik ya. Jadi sorry kalau misalnya rada aneh. Jadi itu mungkin itu lebih mudah untuk difahami oleh teman-teman kita yang baru ya. Jadi dia bakalan dieksekusi dari atas ya. Program itu akan dieksekusi dari atas ya. Dari atas ini konfigurasi. Nah, tapi kalau konfigurasi sekali aja di awal. Nah, kalau void loop dia mulai dari atas ke bawah, lalu atas ke bawah lagi, atas ke bawah sampai Arduino-nya meninggal. Gitu aja gampangnya. Nah, di sini motor 1 run forward. Nah, artinya dia akan diputar maju. Motor 2 juga dibikin maju. Lalu servo kita bikin ke arah 180 derajat. Lalu delay selama 3000. 3000 satuannya millisecond, berarti 3000 itu adalah 3 detik. Kalau mau 5 detik dibikin 5000. Kalau 1 detik 1000, kayak gitu aja. Lalu setelah itu motor kita run backward, artinya mundur. Motor 2 juga backward ya, mundur. Lalu servo kita jadikan 0 derajat kembali. Lalu delay selama 3000 atau 3 detik. Kayak gitu terus. Jadi motor maju, delay 3000. Motor mundur, delay 3 detik. Motor maju lagi, delay 3 detik. Motor mundur lagi, kayak gitu sampai dunia berakhir. Atau PLN mati gitu, atau baterainya habis. Itu aja. Kalau sudah, kita verify lagi programnya untuk memeriksa apakah ada error pada program yang kita buat ini. Setelah done compiling di sini di bawah, kita cek dulu nih. Ini tadi kan USB-nya sudah terhubung ya. Kita hubungkan ya tadi ya, pastiin ya. Untuk power dari luar atau power eksternalnya juga kalian copot supaya tidak bermasalah untuk powernya. Ketika dia membebani beban seperti motor, itu bisa berpengaruh pada Arduino. Jadi bisa error. Sebaiknya kita lepas dulu semuanya. Bukan lepas rangkaian ya, lepas powernya aja. Yang penting nggak berlistrik lagi. Lalu kita cek lagi ke tools, lalu kita pastikan boardnya Arduino Uno. Kalau kalian pakai Arduino Mega, kalian bisa pakai Arduino Mega. Lalu portnya di sini COM5, kalian pilih. Nah, pastiin lagi sudah tercentang untuk COM. Nah, kalau sudah tinggal kita upload aja programnya dengan klik tanda panah ini. Servo bergerak sesuai dengan program yang kita buat. Nah, untuk motor DC-nya kenapa nggak mutar nih, Bang? Nah, motor DC-nya di sini karena kita menggunakan power yang terpisah. Tadi pinnya gue lepasin ya di sini untuk yang headernya, jumper ini yang kuning. Nah, kalau misalnya kita gunakan aja dari USB ini gimana powernya? Kita coba aja ya. Tuh, putaran motornya lambat banget karena power dari Arduino itu kecil.
Untuk itu kita menggunakan power eksternal dengan cara jumpernya kita pisah seperti ini, lalu memasukkan power eksternal seperti baterai atau power bank kalian di sini. Motor plus artinya kutub positif, GND adalah kutub negatifnya. Kita colok. Ketika kalian mau memprogram ulang, nah ini harus diperhatikan. Kalian harus mematikan dulu power eksternal yang terhubung dengan Arduino, karena akan mempengaruhi Arduino-nya gitu. Biasanya akan terjadi error. Untuk itu kita matiin dulu untuk power atasnya, baru kita program lagi. Itu banyak teman-teman yang ngalami kayak gitu. Atau cara gampangnya kalian lepas dulu kabel USB-nya, baru kalian program ulang. Nah di sini kita akan coba, kita matiin dulu. Di sini kita akan coba menggunakan hanya power dari si baterai ini tanpa menggunakan kabel USB ini. Apakah cukup untuk programnya? Kita akan lihat aja. Kita akan hubungkan langsung ya untuk kabel jumpernya supaya power yang ada pada baterai ini langsung juga menyuplai si Arduino. Nah kalian bisa lihat untuk putarannya udah sama nih. Kalau misalnya putaran kalian itu berbeda, nah teman-teman tinggal rubah aja kabelnya ini, kalian puter. Yang tadinya di sini jadi naik ke atas, yang tadinya orange di posisi yang merah gitu. Tinggal dibalikin aja polaritasnya. Kalau misalnya arah putarannya nggak sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah satu juga hal yang harus diperhatikan adalah, kita matiin dulu ya, agak berisik ya. Nah ini penting nih. Ketika kita mengatur kecepatan dari putaran motor tersebut, setiap motor itu punya respon yang berbeda. Walaupun apalagi kalau misalnya kita menggunakan motor murah yang gearbox mainan seperti ini ya. Nah, itu ketika kita mengatur kecepatan yang sama, misalnya 200 dengan 200 PWM-nya tadi di program. Nah, bisa aja yang motor A ini lebih lambat daripada motor B gitu. Kenapa? Ya mungkin dari pabrikannya ada masalah lah. Mereka walaupun satu pabrik, mereka punya presisinya yang berbeda menurut gua sih. Selama gua beberapa teman juga mengalami hal yang sama. Kita setel 200 tapi bisa aja yang satunya lambat, yang satunya lebih kencang. Nah, caranya kalian tinggal atur sendiri secara manual. Misalnya 200 dengan 200 tapi kecepatannya berbeda. Misalnya yang ini lebih cepat, ya kan? Yang ini lebih cepat, kalian tinggal bikin PWM-nya turun. Misalnya tadi 200 jadi 150. Kita lihat responnya apakah udah sama. Nanti gimana pengaruhnya terhadap robot kita? Ketika kita mau bikin robotnya maju, kita pengen nih robotnya maju dengan kecepatan yang sama. Roda kanan dan roda kiri kita buat 200. Tapi karena ini secara secara mekaniknya ada masalah gitu kan. Dia lebih lambat. Jadinya bisa aja kalau misalnya ini roda di kanan dan ini di kiri, jadi kalau ini misalnya lebih lambat, dia akan condong ke kanan seperti ini beloknya. Jadi nggak lurus dia. Untuk itu kita akan kalibrasi ya. Kalibrasi di programnya. Kalian tinggal atur kecepatannya supaya jalannya bisa lurus. Nah, seperti itu. Mungkin ini dulu video kita kali ini. Bila kiranya video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan like, share, dan komen. Jangan lupa juga subscribe channel ini untuk komunitas kita agar lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video berikutnya, kita bakalan bikin robot yang lebih canggih lagi.